tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Tiga, dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Warek? Sehat-sehat Warek. Masih puasa kan? Oh, masih puasa. Agak khawatir ya? Iya. Cerah itu kan agak khawatir ya. Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar ya, bukan karena sarapan ya? Iya. Atau mungkin sahurnya madunya banyak. Iya. Oke, Pak Warek, ini alhamdulillah ya masih sehat ya. Alhamdulillah. Setelah pandemi sudah mau berakhir. Ya, kayaknya pemirsa ini ingin tahu ini yang sudah kita capai, terutama bidang kemahasiswaan. Iya. Sebagaimana yang digariskan oleh Pak Rektor ya kepada kami bidang kemahasiswaan gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan, terutama dalam konteks menghadapi pandemi dan meningkatkan gairah mahasiswa agar tidak menjadi generasi rebahan yang pasif kan, tapi tetap menjadi generasi yang aktif. Yang pertama memang karena kita ini menjabat di era pandemi, ya tentu prioritas pertama itu bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Itu adalah bagaimana semua mahasiswa yang berada di Jogja, ya mahasiswa kita yang berada di Jogja itu memperoleh akses vaksinasi, gitu ya. Ribuan mahasiswa kita sudah vaksinasi 1, 2, dan 3 ya booster. Juga kita yang terkena COVID misalnya kita memberikan layanan konseling, kita juga memberikan akses shelter misalnya, sehingga nyawa mereka kalau toh terkena COVID-19 itu terselamatkan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kira-kira tidak ada satupun mahasiswa kita yang terkena COVID sampai fatal gitu ya. Kenapa? Karena kita memproteksi agar anak-anak kita ini di masa pandemi ini kesehatannya, keselamatannya itu juga terjaga. Ini juga salah satu bentuk bukti bahwa UIN sangat serius gitu ya. Sehingga para wali murid juga di rumah masing-masing itu juga tetap memiliki ketenangan. Itu pertama gitu ya. Yang kedua tadi kita mencoba terus berupaya meningkatkan atmosfer prestasi mahasiswa dengan cara satu, tiap tahun kita sudah 2 tahun ini ya sejak kita menjabat kita membuat apresiasi Kalijaga prestasi gitu ya. Pak Rektor sudah memberikan pendanaan ratusan juta gitu ya untuk anak-anak kita, ya kan. Jadi tahun pertama kita menjabat tahun 2020 ada 144 mahasiswa kita yang berprestasi di tingkat internasional dan nasional yang oleh Pak Rektor memperoleh apresiasi Kalijaga Prestasi Award itu. Ya, ternyata tahun kedua 2021 kemarin itu angkanya meningkat menjadi 474 mahasiswa. Nah, kita ini nggak main-main karena kita dokumentasi. Jadi bukan sekedar memberi penghargaan, tapi kita membuat profil buku gitu ya, yang bisa diakses oleh publik tentang story prestasi mahasiswa kita gitu ya. Ini juga dalam rangka untuk membantu proses akreditasi juga gitu ya. Nah, kenapa tahun 2021 ini meningkat sampai 5 kali lipat gitu ya? Nah, itu karena ada 2 event nasional yang luar biasa. Satu event nasional IPBBM, Investasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa PTKIN Nasional Jawa Madura, ya kan. Kita kebetulan menjadi tuan rumah dan di situ kita menjadi juara umum. Nah, anak-anak kita luar biasa tampil secara kompetitif dan inovatif dan juara gitu ya. Kemudian di akhir 2021 UIN Sunan Kalijaga mengikuti OASE, Olimpiade Riset Sains dan Agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kebetulan UIN Araneri Banda Aceh menjadi tuan rumah. Itu PTKI
tidak hanya PT KIN tapi juga kampus swasta juga terlibat. Ada sekitar 200 lebih kampus yang terlibat. Dan UIN Sunan Kalijaga juara umum kedua, juara umum pertama Aceh. Ini kan berarti konstan prestasi para mahasiswa kita. Nah, insentif itu juga berpengaruh, proses penciptaan ekologi prestasi itu juga saya kira sangat mempengaruhi anak-anak kita untuk terus berprestasi. Itu kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena pandemi ini banyak ekonomi keluarga mahasiswa juga berpengaruh. Di samping Pak Rektor itu sudah sangat luar biasa memberikan banding UKT yang nilainya cukup fantastis itu ya. 12 miliar. 12 miliar ya. Nah, kami juga di bidang kemahasiswaan dan bekerja sama intensif gitu ya, melakukan kerjasama dengan stakeholder gitu ya. Jadi tahun ini 2021 itu ada sekitar 1.415 mahasiswa kita yang memperoleh beasiswa. Alhamdulillah. Ya, dan ini luar biasa. Tidak hanya beasiswa dari kategori bidik misi dan KIP kuliah, tapi juga ada beasiswa dari Basnas, ada beasiswa dari Kartu Jakarta Pintar gitu, ada beasiswa dari Pemda, Pemda yang cukup stabil itu ada Jember, Kabupaten Jember, ada Rembang gitu ya. Kemudian juga ada dari perusahaan seperti Jarum. Ya, kemudian ada dari Bank Indonesia. Ya, ini salah satu bentuk lembaga beasiswa yang membantu mahasiswa kita. Ya, ini salah satu bentuk prestasi. Bahkan kemarin Pak Rektor juga melakukan MOU gitu ya, tanda tangan dengan Yayasan Dana Cipta untuk dana talangan. Nah, jadi luar biasa ini. Kalau mahasiswa solusi nanti itu ya kira-kira nggak bisa bayar UKT gitu ya, lalu butuh uang pinjaman gitu ya, itu nanti yang menalangi bisa ini Yayasan Dana Cipta. Karena kemarin UIN Sunan Kalijaga Pak Rektor langsung sudah MOU. Ini dalam konteks penguatan kerjasama gitu ya. Nah, yang terakhir juga bidang kemahasiswaan dan kerjasama itu ingin mendorong implementasi MBKM di UIN Sunan Kalijaga ini bisa berlangsung secara lebih cepat. Karena itu kemarin kita melakukan roadshow gitu ya kepada 6 kementerian untuk memperoleh dukungan pelaksanaan MBKM kita. Ada Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ya, Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Agama dan juga Kementerian Desa, dan terakhir itu Kementerian Industri Kreatif ya. Nah, semua 6 kementerian itu juga memberikan dukungan. Nah, ini dalam rangka menggairahkan suasana pembelajaran, suasana iklim prestasi di kalangan mahasiswa, sehingga kita berkontribusi untuk merealisasikan visi Pak Rektor UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ya. Oke Pak Wareng, ini prestasinya banyak sekali ya. Sampai kadang-kadang setiap hari itu sibuk kita. Ya. Ini prestasi yang mana gitu ya? Ya, betul. Dan setiap hari ada flyer ya. di medsos, di Instagram, betul. Di Facebook dan di YouTube. Ya. Setiap hari di setiap fakultas ya. Betul. Ada rahasia di kalangan kami WR3 dan WD3 gitu ya. Jadi kita ingin memberikan menu sarapan pagi yang utama untuk Pak Rektor dan juga stakeholder. Itu adalah prestasi mahasiswa. Alhamdulillah, kita syukuri. Iya. Kita syukuri. Kan, gitu. Karena memang bagi anak-anak kita sekarang ini publik itu juga, lembaga-lembaga publik kita itu makin banyak menyelenggarakan event-event kejuaraan gitu ya. Dan kita sahabat semuanya. Ya. Debat, semua. olahraga, fashion, semua. Gitu. Semuanya ya. Diskusi, bahkan sampai olahraga gitu ya. Olahraga ke lautan. Juaranya kita. Ya, kemarin juga menarik ya informasi yang disampaikan oleh Pak Rektor berkaitan dengan program Pejuang Muda Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Itu anak-anak kita kan lolos 33 mahasiswa yang kemudian ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Ada di daerah perbatasan gitu ya. Dan luar biasa, mereka selama 2 bulan di lapangan dan gajinya
selama sebulan itu 16 juta. Wah, lebih dari gaji kita ini. Dan ini tahap kedua, anak kita juga ada beberapa yang lolos gitu ya. Ya. Dan maka wajar jika SPAN PT KAI kita pada urutan pertama dari sisi peminat. Ya. Nah, jadi kita luar biasa ini. Artinya itu kampanye juga. Prestasi-prestasi mahasiswa itu kampanye juga. Dan akhirnya karena saringannya ketat. Betul. Saringan ketat, akhirnya kita mendapatkan mahasiswa yang terbaik. Betul. 100 kan sekitar 150.000 peminat mahasiswa. Diterima 4.500. Saya kira ini berkah karena dengan seperti ini para calon mahasiswa terbaik di Indonesia itu akan datang ke UIN Sunan Kalijaga. Dan ini prestasi ini nanti to be continue nih. Dan kita kan punya juga afirmasi ya. Iya. TKT itu ya. Keragaman. Jadi nanti UIN Jogja akan menjadi melting pot student yang saya kira makin menarik, yang bisa makin memperkuat khazanah keragaman kita ya sebagai bangsa Indonesia. Dan wacana mahasiswa ini juga pelan-pelan bergeser ya Pak Marang ya. Iya. Tidak hanya mengurus politik, mengurus ini dan itu yang enggak begitu menjamin masa depan mereka. Betul. Mereka kan sekarang berlomba-lomba mencari prestasi kan? Ya seperti pidato Pak Rektor pertama dilantik itu. Bagaimana UIN Sunan Kalijaga ke depan itu semakin memberi ruang terhadap segala bentuk aktivitas. Ya kan? Yang sebelum ini kan trennya aktivitas politik gitu ya. Lalu kemudian kita juga perluas ke dalam aktivitas seni, aktivitas olahraga, dan juga aktivitas saintifik lainnya gitu ya. Bagaimana misalnya yang terbaru ini anak-anak kita presentasi hasil penelitiannya di konferensi di Perancis gitu. Si Fahrul, kebetulan Fahrul ini juga memperoleh medali emas di UASE di UIN Aceh kemarin gitu ya. Nah, ini salah satunya, sehingga semakin kita membuka ruang bagi anak-anak kita untuk menemukan bakat yang diminati, dan dari bakat itu kira-kira bisa menghasilkan prestasi. Nah, kita juga ini membuat skema seperti pidato Pak Rektor waktu wisuda, bagaimana mahasiswa UIN itu memiliki ikigai. Ikigai, betul. Jadi kita juga makin memiliki skema, karena salah satu kunci sukses kata Pak Rektor, semua mahasiswa itu harus memiliki ikigai. Dengan belajar dari orang Jepang yang juga memiliki ikigai gitu ya. Ikigai itu satu gitu ya. Setiap mahasiswa kita harus memiliki kesenangan, memiliki minat, memiliki hobi gitu ya. Lalu dari hobi itu bagaimana hobi itu kira-kira jadi passion gitu ya. Setelah menjadi passion, bagaimana hobi itu mahasiswa memperoleh sesuatu yang bersifat materi gitu ya, dari hobi dan passion itu, sehingga makin profesional. Nah, contohnya apa ya? Prestasi. Anak-anak kita sekarang trennya makin banyak juga yang membiayai dirinya dengan hasil berprestasi itu gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, tantangan terakhir itu nanti setelah punya level 1, 2 dan 3 hobi, passion gitu ya, dan profesionalitas ya. Dari passion itu bagaimana makin berkontribusi untuk masyarakat. Ya kan? Nah, visi kita nanti kena itu untuk bangsa dan mendunia. Ya kan? Itulah. Jadi masa UIN sekarang makin keren lah ya. Karena punya etika ini. Oke, terima kasih Pak Wakil Rektor, Pak Dr. Abdul Rozaki. Ini adalah podcast kita yang kedua dan kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Pak Warek yang sudah kerja keras, tidak pernah work from home ya. Selalu work from office ya. Selalu bersemangat ya, selalu bergerak ya. Ini luar biasa. Ini memberi inspirasi kita semuanya, para mahasiswa, para pejabat yang ada di lingkungan ya. Sebelum kita tutup, mari kita lantunkan semboyan kita. Tangan terkepal, maju ke muka. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih para pemirsa. Jaga diri baik-baik, jangan lupa bahagia. Diet jangan ketat-ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.